Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Mas Taufik di sini. Sekarang kita akan membahas satu buku yang agak tebal. Judulnya Masalah Ada Bukan Akhir dari Dunia. Masalah ada bukan akhir dari dunia. Ya, seperti biasa saya sediakan coret-coretan di sini supaya harapannya teman-teman tidak kepentok dengan satu istilah, tapi istilah itu juga ada satu penjelasan tertulis atau gambarnya, sehingga harapannya bisa mudah diterapkan langsung dalam kehidupan teman-teman sekalian. Oke, di sini saya mulai seperti biasa. Jadi ada bagian depan, ada bagian belakang. Ini kebetulan saya membaca. Di sini langsung dibuka oleh hadis. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang berkata, yang isinya seperti gini. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapat kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka demikian itu menjadi baik baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu juga menjadi kebaikan baginya. Nah, di sini yang bisa kita ambil catatan rumus atau definisi yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada seorang mukmin itu jika ya senang. Nah, berarti di sini senang. Jika senang, maka dia bersyukur. Jika susah, maka dia bersabar. Nah, ini bisa ditarik benang merah di sini. Oke, saya kasih gambar merah. Kalau senang, dia bersyukur. Ini kan kondisi senang, ini positif. Ini positif. Jika susah, ini negatif karena susah, ya kan? Pasti nggak ada yang mau susah. Bersabar positif. Coba. Jadi kondisi positif atau negatif seorang mukmin itu tetap positif. Nah, jelasnya ini tidak mudah dijalankan. Ini tidak mudah dijalankan. Perlu latihan terus-menerus. Perlu adanya satu komunitas yang satu tujuan, yang dimana masing-masing orang di sana saling mengingatkan. Oleh karenanya, di dalam Islam diperintahkan untuk saling mengingatkan kepada kebaikan dan sabar. Saling mengingatkan kepada kebaikan dan takwa. Nah, takwa. Jadi ini ada hubungannya dengan pelaksanaan takwa. Ini semua, senang dan susah, syukur dan sabar, ada hubungannya dengan pelaksanaan takwa. Apa itu takwa? Bertakwa. Jika diminta bertakwalah kepada Allah, maka definisinya adalah melakukan. Ya, semoga tulisan saya bisa dibaca. Perintah. Perintah. Plus menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Ya. Jadi jika diperintah, maka itu hukumnya wajib. Ini hukum. Jadi bertakwalah kepada Allah, yaitu melakukan perintah. Jika dilakukan, itu dapat pahala. Jika ditinggalkan berdosa. Ini perintah. Tidak ada tawar menawar. Tapi jika larangan,
justru jika dilakukan itu berdosa, namanya dilarang. Nah, di sini makanya ada garis pembatas, garis. Nah ini batas antara benar dan salah. Nah, jika salah dijadikan benar, kemudian benar dijadikan salah, sungguh ini istilahnya adalah melampaui batas. Ya, semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas, yang sukanya menukar-nukar antara benar dan salah. Kenapa mereka menukar-nukar? Karena mereka tidak tahu. Maka tugas dari kita yang tahu adalah memberitahu. Jadi ini salah satunya dengan hubungannya antara senang, susah, bersyukur, bersabar dengan melaksanakan perintahnya Allah. Jadi ini ada hubungannya. Jadi poin senang, susah, bersyukur, sabar, ini keempatnya itu berhubungan dengan pelaksanaan takwa. Kenapa? Pada prakteknya melakukan perintah ini itu bisa saja susah. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mau melakukannya. Bahkan ada yang menghambat, bahkan ada yang terang-terangan itu apa istilahnya? Dia tidak suka jika kita menjalankan perintahnya Allah. Tapi sebaliknya, nih menjalankan menjauhi larangan ini juga bisa jadi susah. Makanya kita perlu bersabar. Bisa jadi ada orang yang suka melihat atau mendengar atau tahu kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, ini makanya susah. Susah ini perlu sabar. Ya, susah ini perlu sabar. Nah, ini saya kasih biar beda warna. Susah itu perlu bersabar di sini. Kenapa? Karena dalam prosesnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, bisa jadi ini dominannya 90% itu adalah susah dilakukan. Oleh karenanya perintahnya adalah bersabar. Nah, ini jika mereferensi ke ayat Al-Qur'an di sini teman-teman bisa buka di surat 3 ayat 200. Di situ Allah dengan jelas memerintah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Sabar, perintahnya itu bersabar. Wasobiru, dan kuatkanlah kesabaran. Loh, sabar plus berarti. Warobitu, dan bersiap siagalah. Namanya siap siaga. Ini jelasnya ini akan jauh lebih susah daripada kita mager. Ya, daripada kita bermalas-malasan. Jauh lebih susah, karena bersiap siaga. Akan beda kita dengan lalai. Makanya kita perlu bersabar. Konsisten di sini. Menjalankan perintah Allah, ini perlu konsisten, terus-menerus, tiap hari dilakukan, konsisten, dan menjauhi larangan, ini juga perlu konsisten, terus-menerus. Nah, apa saja perintah dan apa saja larangan, nah nanti kita bisa diskusi di di video-video selanjutnya setelah ini. Ya, ini baru sedikit pembahasan. Apa sih kaitannya bersyukur, bersabar, senang, susah, dan pelaksanaan takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi dalam proses itu, di sini, masalah bukan akhir dari dunia. Ini sampai setebal ini. Hidup selalu menghadirkan dua sisi yang berbeda sebagai keniscayaan. Jadi dua sisi yang berbeda. Itu keniscayaan, sudah sunatullah. Bahagia, ada sedih. Ada siang, ada malam, dan seterusnya. Kebahagiaan dilukiskan sebagai nikmat dan anugerah. Nih, bahagia. Bahagia itu letaknya ada di sini, di senang. Bahagia. Jadi bahagia itu letaknya ada di senang. Sebagai nikmat dan anugerah. Coba kita bisa turun. Senang. Nikmat. Plus anugerah. Ya, ini. Senang itu nikmat dan anugerah. Sebaliknya, kesedihan digambarkan sebagai musibah dan masalah. Padahal sikap kita lah yang menentukan apakah itu akan jadi ujian atau nikmat. Sikap kita yang menentukan itu ujian atau nikmat, itu ini ya nikmat itu senang atau susah, itu sikap.
Anugerah atau musibah? Anugerah itu di sini atau musibah? Padahal itu ujian. Apa istilahnya? Padahal itu satu kejadian yang netral. Bagi orang beriman, nah ini yang perlu kita perhatian. Bagi orang beriman, anugerah atau musibah itu sama baiknya. Anugerah atau musibah itu sama baiknya. Kenapa? Karena itu sumbernya datang dari Allah. Untuk itulah di buku ini ingin mengajak kita untuk menghadapi pergiliran antara suka, duka, sedih, senang. Kalau misalnya pebisnis itu profit, terus boncos, udah gitu winning, ada juga produk yang bisa menghabiskan menghabiskan budget kita. Itu bergiliran, gitu. Ada menang, ada kalah, itu bergiliran. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi pergiliran tersebut dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu maha baik dan tidak menginginkan kecuali kebaikan bagi hambanya. Jadi Allah itu maha baik. Jadi buku ini mengajak ini setebel ini. Nah ini di dalam buku ini juga ada banyak kisah-kisah inspiratif, hikmah, sehingga kita bisa mendudukkan kondisi, mendudukkan sikap yang benar saat satu kondisi itu terjadi. Apakah itu dalam kondisi senang atau susah. Nah ini sebenarnya kita itu diajak oleh buku ini untuk tetap dalam kondisi senang. Apapun ceritanya, apapun kondisinya, kita tetap bisa senang. Ini kembali ke definisi yang tadi. Nah, sehingga apa yang bisa kita dapatkan, buku ini membantu kita menghadapi berbagai masalah hidup dan menghimpun semua yang kita butuhkan agar dapat merasakan manisnya setiap takdir Allah. Jadi gimana caranya agar kita bisa merasakan manisnya setiap takdir Allah? Dengan cara bersyukur dan sabar. Ya. Jadi manis itu bisa keluar tatkala kita sudah bisa bersikap bersyukur dan sabar, baik itu dalam kondisi senang maupun susah. Serta ada sertanya nih, jadi plus. Jadi tidak hanya manis tetapi juga mengantarkan kita pada keyakinan bahwa ketika ada masalah itu bukan akhir segalanya. Jadi ini bisa jadi jawaban bagi doa-doa yang disampaikan teman-teman, bahwa sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini di surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini sedikit video yang bisa kita bahas di kesempatan yang sangat terbatas ini. Semoga bermanfaat. Ya, seperti biasa, jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa komentar di bawah video ini, kemudian bisa subscribe atau share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat daripada video ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.